Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Mughafar MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan lingkungan hidup, dan kepada teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang energi dan perubahan iklim yang yang terdiri dari pemateri pertama Dwi Nyaning Retno Asih, pemateri kedua Fani Andari, dan pemateri ketiga Dwi Feptiana. Untuk mempersingkat waktu, pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh pemateri pertama Dwi Nyaning Retno Asih. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu energi. Energi adalah daya kerja atau tenaga. Energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu energia yang merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi merupakan besaran yang kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Kemudian macam-macam energi. Energi dibagi menjadi 10 macam. Yang pertama yaitu energi mekanik, yang kedua energi panas, yang ketiga energi magnetik, yang keempat energi listrik, yang kelima energi kimia, 6 energi bunyi, yang ketujuh energi gelombang, yang kedelapan energi cahaya, yang kesembilan energi nuklir, dan yang terakhir energi nabati. Perubahan iklim adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Bentuk perubahan ini berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan penyebaran kejadian suatu cuaca. Penyebab utamanya terjadi perubahan iklim tersebut karena terjadinya pemanasan global di muka bumi ini. Perubahan iklim terjadi ketika perubahan dalam sistem bumi menghasilkan pola cuaca yang baru yang terjadi pada beberapa dekade atau jutaan tahun. Pada perubahan iklim terdapat beberapa sistem iklim yang saling berinteraksi, di antaranya yang pertama yaitu atmosfer atau udara, yang kedua ada hidrosfer atau air, yang ketiga ada kriosfer yaitu es, yang keempat ada biosfer yaitu makhluk hidup, dan yang kelima ada litosfer yang artinya kerak bumi dan mantel atas. Baiklah, materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi Feptiana. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu perubahan iklim. Para cendekiawan Islam menegaskan bahwa perubahan iklim yang terjadi saat ini adalah akibat ulah manusia. Karena itu, mereka menyerukan kepada kaum muslim di seluruh bumi untuk memainkan peran mereka dalam mengurangi emisi rumah kaca dan berkomitmen pada pemanfaatan sumber-sumber energi yang bisa diperbarui. Mereka menegaskan bahwa spesies manusia yang mengemban amanah khalifah di muka bumi telah menjadi penyebab kerusakan dan kebinasaan makhluk hidup lain di planet ini. Adapun ayat yang menjelaskan tentang kerusakan alam, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya, juga memberikan manusia kedudukan sebagai khalifah di bumi. Sebab
Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas memanfaatkan, mengelola, dan memelihara baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan sebagai perwujudan rasa syukur atas rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perubahan iklim yang disebabkan oleh satu, meningkatnya pemanasan, yang kedua, jumlah karbon dioksida yang lebih banyak di atmosfer, yang ketiga, lebih banyak air tetapi penyebarannya itu tidak merata, yang keempat, kenaikan permukaan laut, yang kelima, pengurangan tutupan salju, yang keenam, glaster yang mencair, dan yang ketujuh, benua Arktik menghangat. Adapun langkah-langkah sederhana yang berdampak besar untuk mencegah perubahan iklim. Yang pertama, hemat air. Jika air tersebut tidak digunakan, maka matikanlah. Karena terjadinya perubahan iklim itu membuat musim kemarau lebih panjang sehingga jumlah air pun perlahan akan berkurang. Yang kedua, itu kurangi sampah dan biasakan mendaur ulang. Untuk mewujudkan komitmen Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK sebagai kontribusi mitigasi perubahan iklim global. Yang ketiga, hemat dan maksimalkan energi atau penghematan energi ini dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien. Yang keempat, berjalan kaki dan berpergian dengan metode ramah lingkungan, lebih sedikit polusi, lebih banyak juga manfaatnya. Itulah 4 langkah sederhana yang berdampak besar untuk mengatasi perubahan iklim. Baiklah, cukup di sini presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.